Baru kali ini terjadi perbedaan yang sangat menarik menjelang Ramadan. Dua perbedaan sekaligus terjadi di tahun ini, tahun 2026, atau bertepatan dengan 1447 Hijriah. Di awal Ramadan berpotensi berbeda, dan di akhir Ramadan ternyata terjadi potensi untuk berbeda. Biasanya kalau di awalnya berbeda, maka di akhirnya sama. Atau sebaliknya, kalau di akhirnya berbeda, maka di awalnya sama. Tetapi kali ini terjadi perbedaan itu dan ini baru pertama kali. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mari kita lakukan kajiannya di dalam program Tafsir Ulul Albab kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa menjelang bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Di tahun ini selama sebulan insya Allah kita akan berjumpa dalam program-program pendek yang berjudul Tafsir Ulul Albab. Kenapa ini kita lakukan? Karena ini adalah amanah dari dalam Al-Quran. Bahwa sepanjang bulan Ramadan kita harus melakukan kajian-kajian terhadap isi Al-Quran supaya mendapatkan petunjuk dari dalamnya. Bukan sekedar khataman. Khataman itu artinya menghatamkan, kejar setoran, khatam berkali-kali, tetapi tidak paham maknanya. Itu tidak diajarkan oleh Al-Quran. Yang diajarkan oleh Al-Quran adalah mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran. Melakukan kajian, pemahaman, dan kemudian mendapatkan petunjuk dari dalam Al-Quran. Nah, kali ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ini menjelang Ramadan, saya ingin mengajak Anda untuk memahami ada peristiwa menarik terkait dengan perbedaan yang bakal terjadi di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan. Biasanya kalau di awalnya beda, di belakangnya sama. Atau sebaliknya kalau di belakang berbeda, awalnya sama. Kenapa tahun ini bisa terjadi perbedaan itu? Saya ingin mengajak Anda untuk melakukan kajiannya supaya kita paham masalahnya dan terserah kepada Anda mau memulai puasa kapan dan mengakhirinya kapan. Potensi perbedaan itu di awalnya akan ada yang berpuasa atau melakukan awal puasanya pada tanggal 18 Februari, tetapi ada juga yang akan berpuasa mulai tanggal 19 Februari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Menarik untuk kasus tahun ini antara Muhammadiyah yang menggunakan hisab wujudul hilal dulunya, sekarang Muhammadiyah mengganti kriterianya, mengganti metodologinya dengan menggunakan metode atau kriteria KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal. Artinya Muhammadiyah yang tadinya merujuk kepada hilal yang muncul regional di wilayah Indonesia, sekarang memindahkan rujukannya ke dunia internasional. Kapanpun itu bisa terlihat di dunia internasional, dimanapun selain Indonesia bahkan, maka menurut Muhammadiyah untuk tahun ini, atau mulai tahun ini, itu sudah menunjukkan bahwa bulan Ramadan sudah masuk. 1 Ramadan. Tetapi pemerintah Indonesia dan biasanya bersama dengan NU menggunakan Imkanur Ru'yat seperti yang sebelumnya. Bahwa rujukan dari dimulainya Ramadan adalah ketika hilal sudah kelihatan di horizon Indonesia. Menariknya pada tahun ini hilal itu tidak muncul di horizon Indonesia. Mari saya tunjukkan dengan menggunakan stellarium bahwa mulai dari ujung timur di Indonesia Timur, saya ambil katakanlah Jayapura, itu ternyata hilal itu belum kelihatan. Dan kita tarik sampai ke barat di Banda Aceh, ternyata hilal juga belum wujud, belum kelihatan. Maka menurut Imkanur Ru'yat bisa dipastikan bahwa awal puasa ini bukan 18 Februari seperti yang diumumkan oleh Muhammadiyah, melainkan akan dimulai pada tanggal 19 Februari. Seandainya Muhammadiyah masih menggunakan wujudul hilal seperti tahun sebelumnya,
Maka dipastikan juga Muhammadiyah tidak memulai tanggal 18 Februari, melainkan bersamaan dengan pemerintah dan NU. Ya, jadi untuk yang pertama, Anda melihat kenapa ini terjadi perbedaan, dikarenakan terjadi perubahan kriteria. Nah, maka kalau kita lihat di dalam Stellarium, saya ingin menunjukkan kepada Anda berikut ini. Bagaimana di Jayapura ternyata hilal belum wujud. Ini adalah posisi melihat hilal dari Indonesia bagian timur. Saya setting di sini, sebelah kiri bawah ini adalah Jayapura. Bagaimana hilal dilihat dari Jayapura menjelang maghrib pada tanggal 17 Februari 2026, jamnya adalah jam 17 lebih 5, di mana kita melihat pada jam ini Mars ada di bagian bawah, kemudian di atasnya ada bulan, kemudian matahari, ada Venus, ada Merkurius. Nah, kalau kita simulasikan ini turun, maka Mars akan tenggelam terlebih dahulu. Setelah itu disusul oleh bulan. Jadi antara bulan dengan matahari ternyata tenggelamnya lebih dahulu bulan. Dengan kata lain, pada saat matahari tenggelam maghrib, bulan muda atau hilal itu tidak wujud di atas horizon. Nah, yang kedua, kalau kita kemudian pindahkan dari Jayapura di bagian paling timur Indonesia, kemudian ke bagian paling barat, yaitu dengan menempatkan lokasinya dari Jayapura, dipindahkan ke Banda Aceh misalnya. Kita klik di sini, maka di sana masih jam 15, karena memang Indonesia Timur dengan Indonesia Barat terpaut 2 jam. Kalau kita naikkan waktunya menjadi jam 16, jam 17, kemudian kita lihat, kita turunkan di sini. Ternyata dari Banda Aceh pun, kita lihat di bagian bawah, Banda Aceh 9 meter di atas permukaan laut. Pada jam 18 lebih 30-an atau 40-an, bulan pun ternyata tenggelam lebih dulu dibandingkan dengan matahari. Dengan kata lain bahwa di Indonesia Timur nggak wujud, di Indonesia Barat juga nggak wujud, di seluruh Indonesia, maka pada tanggal 17 Februari itu memang hilal tidak wujud. Sehingga bisa dipastikan bahwa ketika kriterianya adalah hilal wujud di wilayah Indonesia, maka itu tidak terjadi. Kalau tanggal 17 Februari hal itu tidak terjadi, tidak wujud di Indonesia, maka aturan dari kriterianya adalah bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30, artinya tanggal 18 Februari itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Dan 1 Ramadannya dimulai pada tanggal 19 Februari. Nah, sahabat sekalian, kenapa bisa terjadi begini? Dikarenakan konjungsi atau ijtima berakhirnya bulan Sya'ban itu memang baru terjadi jam 12 waktu GMT, Greenwich Mean Time. Itu adalah waktu patokan dunia internasional yang melewati kota Greenwich di Inggris. Itu kalau ditarik ke Indonesia, maka Indonesia itu adalah plus 7. Jadi jam 12 ditambah 7 jam, maka itulah saat terjadinya konjungsi atau ijtima atau berakhirnya bulan Sya'ban di Indonesia, yaitu jam 7 malam. Jam 7 malam artinya sesudah maghrib. Berarti memang ini mendapatkan legitimasi atau argumentasinya bahwa saat maghrib itu bulan Sya'ban belum habis, tetapi melewati maghrib sampai jam 7 sehingga terjadi penggenapan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah menarik ketika kita meletakkan pusat pengamatannya ke arah barat. Misalnya kita ambil ekstrim, bagaimana kalau kita ambil di Jeddah? Mari kita lihat simulasi stellariumnya. Kita klik di Jeddah. Maka di sana masih jam 14 siang. Kalau kita turunkan atau kita tambah waktunya, mataharinya turun sampai di jam 17 lebih 45 pada hari yang sama. Apa yang terjadi di Jeddah dengan ketinggian 7 meter dari permukaan laut? Kita turunkan di sini, ternyata bulan ini berada sedikit
di atas matahari. Sehingga ketika matahari tenggelam, bulan itu masih tersisa atau masih berada di atas horizon. Pada ketinggian berapa kita bisa lihat di sini altitude-nya kurang lebih. Kalau ini kita turunkan lagi. Nah, di sini mataharinya tenggelam. Kurang lebih sekitar 0,1 derajat saja di Jeddah. Kalau kita geser lagi ke arah barat, misalnya di barat Jeddah atau yang lebih ke barat adalah Riyadh. Apa yang terjadi kalau kita lihat dari Riyadh? Ternyata ketinggian bulan itu akan sedikit lebih tinggi. Nah, ketika digerakkan maka matahari tenggelam lebih dulu. Nah, ketinggian bulannya kurang lebih antara 0,2 atau 0,3 derajat. Tapi poin pentingnya adalah sudah di atas horizon. Artinya saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa pada tanggal 17 Februari itu sesungguhnya hilal memang sudah wujud, tetapi tidak di Indonesia, melainkan terjadi di baratnya Indonesia, yaitu di wilayah Arab Saudi. Ini kalau diteruskan ke Afrika, di Eropa juga, atau sampai ke Amerika, maka ketinggian hilal itu akan semakin tinggi. Di Alaska itu mendekati 5 derajat atau 4 derajat lebih. Kita bisa melihat misalnya dalam simulasi stellarium ini ketika kita mengubahnya menjadi Alaska untuk tempat rujukannya. Berapa ketinggian hilal di Alaska, di Northern America atau Amerika bagian utara? Nah, di sini masih jam 8 kalau kita simulasikan, naik jamnya semakin siang, jam 1, jam 2, jam 15. Nah, kita lihat posisi bulan itu semakin jauh dari matahari. Kalau kita turunkan, maka saat matahari tenggelam, bulannya masih berada di atas horizon. Berapa ketinggian bulan? Kalau kita lihat di sini, kurang lebih sekitar 4 derajat. Nah, inilah yang dijadikan rujukan oleh Muhammadiyah bahwa di muka bumi hilal sesungguhnya sudah wujud. Tetapi harus diingat bahwa itu belum wujud di Indonesia. Maka kita harus memahami bahwa sesungguhnya pergerakan waktu di muka bumi ini bulat dari 0, misalnya yang kita kenal di dalam kalender Masehi, dari jam 00, kemudian 1 dini hari, jam 2, jam 3, 4, dan seterusnya sampai jam 12 siang, kemudian kembali lagi jam 13 atau jam 1 siang, dan seterusnya sampai jam 24, kembali ke titik semula. Maka sesungguhnya permulaan dari bulan Hijriah pada tahun ini itu dimulainya dari Arab Saudi. Arab Saudi pada saat maghrib dia sudah melihat hilal itu wujud. Berarti daerah-daerah di timur Arab Saudi termasuk Indonesia itu belum wujud, belum masuk Ramadan. Maka cara menghitung waktunya adalah nolnya dimulai dari Arab Saudi. Terus jam pertamanya adalah di baratnya Saudi, jam keduanya lebih barat lagi di Afrika dan seterusnya sampai di Amerika. Maka kalau ditambahkan 12 jam dari Arab Saudi, maka kita akan ketemu jam 6 pagi. Kenapa? Karena di dalam penanggalan Hijriah, waktu hari itu dimulai dari maghrib. Katakanlah gampangannya jam 6. Kalau awal waktu hari itu muncul di Arab Saudi, maka itulah jam yang ke-0. 12 jam kemudian berarti jam 6 pagi. Karena katakanlah maghribnya jam 6 sore. 12 jam kemudian adalah jam 6 pagi. Itu berada di balik dari Arab Saudi. Mari kita lihat dari zona waktunya. Nah, inilah zona waktu yang sekarang terjadi di dunia internasional. Di mana waktu ke-0-nya ditetapkan satu wilayah yang melewati kota Greenwich ini. Nah, di sebelah timurnya ini adalah waktu yang sudah lebih dulu terjadi. Jadi misalnya, ini 0 waktunya yang disebut GMT, Greenwich Mean Time. Arab Saudi itu ternyata ada di +3, ada di sini. Ini Arab Saudi, ya kita tarik, ini adalah +3. Artinya kalau tadi saya katakan
konjungsinya terjadi jam 12 siang, maka di Arab Saudi itu adalah jam 3 sore. Indonesia lebih ke sini lagi, ada di wilayah plus 7. Kita tarik ke bawah, ini adalah Indonesia bagian barat. Artinya kalau di sini waktunya adalah jam 12 siang, konjungsi, maka di Indonesia adalah jam 7 malam. Nah, menarik kembali kepada awal waktu Hijriah yang terjadi tahun ini, ternyata terjadinya ada di plus 3 sini permulaannya. Karena saat maghrib, hilal itu mulai bisa dilihat di atas horizon di kawasan Arab Saudi. Berarti nolnya adalah di Arab Saudi. Kemudian bertambahlah jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Kalau ditambah 12 jam, maka jam 6 pagi itu ada di kawasan ini. 12 jam setelah itu. Nah, di sini jam 6 pagi. Indonesia itu adalah selisih 4 jam dibandingkan Arab Saudi. Kalau di sini plus 3, Indonesia plus 7. Tetapi giliran waktu yang dialami oleh Indonesia itu adalah setelah Arab Saudi, dikarenakan memang permulaan awal harinya ada di Arab Saudi. Jadi harus lewat ke sana dulu 1 jam, 2 jam, dan seterusnya 11 jam, 12 jam, 20 jam kemudian barulah masuk di Indonesia. Artinya Indonesia itu mendapat giliran waktunya adalah setelah Arab Saudi. Kenapa? Dikarenakan awal harinya, maghribnya terjadi di Arab Saudi, di Indonesia belum. Maka Indonesia adalah mengalami waktu 1 Ramadan itu 20 jam setelah Arab Saudi. 20 jam setelah Arab Saudi itu artinya di Indonesia baru masuk giliran Ramadannya, 1 Ramadannya adalah pada jam 2 siang. Sehingga kalau Anda melakukan sahur, itu sesungguhnya belum masuk Ramadan. Karena Ramadannya di Indonesia baru masuk jam 2 siang. Padahal kalau kita sahur itu pagi, katakanlah jam 4 pagi. Berarti orang-orang yang melakukan sahurnya di tanggal 18 jam 4 pagi, sesungguhnya itu belum masuk Ramadan. Nah, inilah yang kemudian digenapkan antara jam 2 siang sampai jam 6 sore atau maghrib, 4 jam itu untuk menggenapkan bulan Sya'ban. Sehingga yang rasional sesungguhnya dimulai puasa itu adalah untuk Indonesia pada tanggal 19 Februari. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini dulu karena durasi. Sebetulnya saya ingin menjelaskan kepada Anda kenapa Idul Fitrinya juga berpotensi berbeda. Tetapi saya simpan dulu, nanti menjelang Idul Fitri akan saya sampaikan kajiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang banyak dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan penuh rahmat dan penuh berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.